Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Farizi Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai SLIAC atau Stateless Address Auto Configuration. Langsung saja di sini introduction atau pengenalan mengenai IPv6 GUA assignment. Nah, jadi sebelum membahas lebih dalam mengenai SLAAC atau SLAAC, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dari Global Unique Address atau GUA dan Link Local Addresses atau LLAS. Nah, untuk Global Unique Addresses ini kita udah bahas ya di materi sebelumnya mengenai IPv6 address, yang dimana Global Unique Address ini termasuk ke dalam tipe, lalu fungsi dan juga range-nya gitu dijelaskan di modul sebelumnya. Nah, di sini untuk Link Local Addresses adalah alamat IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMP-v6 router as advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasinya. Nah, jadi IPv6 host link local address ini kayak IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh interface dari routernya secara otomatis menggunakan pesan ICMP-v6 router advertisement untuk mengetahui informasi begitu. Selanjutnya di sini pengertian stateless atau SLAAC. Di sini stateless address auto configuration adalah sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi atau keadaan state dari komunikasi sebelumnya. Tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke klien. Nah, jadi singkatnya itu kayak SLAAC ini dia protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan si state-nya dari komunikasi sebelumnya. Jadi dia gak ada device atau biasanya itu si server yang mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke kliennya. Jadi itu sistemnya kayak ya udah random aja. Pembagian IPv6-nya itu ya random gitu loh. Selanjutnya di sini ada struktur dari Dynamic GUA, yaitu ada stateless dan juga stateful. Stateless ini ya tadi yaitu si SLAAC. Untuk stateful ini adalah DHCP v6 server. Untuk DHCP v6 ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Langsung saja di sini stateless ada SLAAC only dan juga SLAAC with DHCP v6. Untuk stateful ada DHCP v6 server. Bedanya di sini stateless ini tidak menggunakan server, ya namanya juga stateless gitu. Otomatis gak ada server yang kayak bertugas untuk nyatetnya gitu. Sementara stateful ini ada yang nyatetnya gitu, makanya digunakanlah server untuk mencatat informasi-informasi yang ada. Saja di sini SLAAC only itu adalah stateless address auto configuration kan. Router mengirim pesan RA atau router advertisement yang tadi untuk mengirim informasi IPv6 addressing, yaitu memberikan network, prefix length, dan default gateway. Lalu host juga membuat alamat GUA sendiri, otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP v6. Nah, jadi singkatnya si SLAAC only ini jadi kayak router itu ngirim pesan RA ke host atau ke klien yang mencangkup network, prefix length, dan juga default gateway. Nah, si hostnya atau si kliennya sendiri dia ya udah mandiri aja gitu. Dia menentuin networknya, nentuin prefix length-nya, dan menentuin default gateway-nya mau berapa tanpa diatur oleh siapapun gitu. Jadi dia mandiri sifatnya. Selanjutnya di sini DHCP v6 server, dia termasuk ke dalam stateful configuration. Server memberikan, mencatat, dan mengelola seluruh informasi IPv6 address ke klien, dan juga memberikan network, default gateway, prefix, dan juga DNS. Jadinya di si stateful configuration ini ada yang mencatat atau ada servernya gitu yang mengelola si IPv6 addressnya ke klien. Kalau di sini di SLAAC only ini hanya 3, network, prefix, dan juga default gateway. Di sini ada tambahan satu yaitu DNS. Kenapa dipakein DNS? Karena biasanya emang DHCP v6 ini dipakai di jaringan-jaringan besar gitu. Jadi kayak untuk konfigurasi domain, jadi dia memerlukan DNS gitu. Oke, selanjutnya di sini ada SLAAC with DHCP v6. Nah, jadi ini adalah kombinasi antara stateless dan juga stateful yang membuat alamat host address sendiri seperti SLAAC. Dia juga meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain.
Server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IPv6 klien. Nah, jadi di sini si stateless dan juga si stateful. Nah, jadi si SLAAC with DHCP v6 itu adalah kombinasi dari stateless dan juga stateful, yang dimana si kliennya itu membuat alamat atau host address sendiri seperti SLAAC. Selain itu, dia meminta informasi juga seperti ini DHCP v6 server. Dia meminta DNS, NTP dan lain-lain gitu. Dan di sini ya DHCP v6 server juga sama gitu. Ini si DNS-nya itu minta sendiri. Kayak dia minta aku pengen DNS gitu buat ini ya, kayak gitulah kalau dianalogikan ya. Di sini server hanya memberikan informasi tambahannya. Jadi dia tidak mengelola dan juga tidak mencatat IPv6 klien. Dia ini termasuk ke dalam SLAAC gitu. Jadi ini protokol stateless, stateful, ini stateless. Selanjutnya di sini ada pesan paket RA. RA Router Advertisement adalah paket ICMPv6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IPv6 addressing. Di sini juga ada ciri-cirinya yaitu A, O, dan M. A itu untuk address auto configuration atau stateless, other configuration flag untuk O yaitu combination. Di sini juga ada manage address configuration yang dilambangkan oleh M, dia termasuk stateful. Nah, ini auto configuration tadi kita udah bahas, itu adalah termasuk ke dalam stateless. Manage address configuration itu termasuk ke dalam stateful. Nah, other config flag ini combination. Seperti namanya itu combination, berarti dia gabungan dari stateless dan juga stateful. Di sini juga ada kombinasi paketnya nih. Ada SLAAC only, SLAAC with DHCP v6, lalu DHCP v6. Untuk SLAAC only ini ada A. Di sini kan A itu address auto configuration atau stateless, yang dimana Slack ya, kita sebut Slack aja lah. Slack itu ya termasuk ke dalam stateless auto configuration. Dimana si Slack ini adalah termasuk ke dalam si auto configuration kan. Maka dari itu dia gak support combination, gak support stateful juga di sini. Selanjutnya di sini Slack and DHCP v6. Di sini A atau auto configuration itu satu karena dia gabungan dari Slack dan DHCP, dan J juga O, dimana O itu adalah other config flag yang menandakan kombinasi lah, combination gitu. Dan M-nya itu 0. Kenapa? Karena dia di sini kita baca lagi tidak mengelola ataupun mencatat IPv6 klien, sementara M itu manage address configuration, yang dimana manage itu ya dia mengelola gitu tugasnya. Nah, di sini tidak ada karena dia emang tidak mengelola IP address-nya gitu. Di HCP v6 ini M-nya 1. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam stateful, dan dia stateful itu mengelola IP address atau IPv6-nya. Dan di sini stateless-nya 0 atau A-nya tuh 0. Ya karena dia stateful bukan stateless. Selanjutnya di sini paket RS ke RA. RS itu adalah router solution, yaitu paket yang berupa permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IPv6. Nah, di sini kita analogikan. RS itu dia paket permintaan router dari klien. Maksudnya router ini meminta paket RS ke kliennya gitu. Lalu si router juga mengirim paket RA ke kliennya. Jadi singkatnya tuh gini nih, RS itu paket dari klien ke router, sementara RA paket dari router ke kliennya. RS itu paket permintaan, RA itu paket balasannya gitu. Makanya tadi saya bilang RS itu permintaan dari router ke si hostnya atau ke si kliennya, yang dimana ya hostnya ngasih aja RS-nya atau identitas dia gitu. Di sini ada tertulis kayak IPv6 kan, di sini ya itu adalah identitas atau informasi si kliennya. Selanjutnya ada proses to generate interface ID. Yang pertama ada randomly generate atau dibuat secara random dan unik. Lalu EUI 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka heksadesimal FFE di tengah IPv6. Nah, jadi untuk
proses untuk generate interface ID ini ada dua macam. Yang pertama random, yang kedua EUI 64. Si random ini ya seperti namanya lah, random. Jadi dia dibuatnya tuh ya acak aja gitu, gak ditentuin. Sedangkan EUI itu dia dikombinasikan dengan interface ID ataupun MAC address suatu hostnya dengan memasukkan angka FFFE di tengah IPv6. Jadi di tengah-tengah IPv6 nya itu ada tulisan FFFE gitu. Seperti itu untuk proses generate interface ID. Selanjutnya di sini duplicate address detection atau DAD. Nah, singkatnya ya di sini kalian bisa baca aja di sini pengertian dari duplicate address detection. Karena kalau saya baca panjang-panjang kalian juga gak bakal ngerti. Jadi saya persingkat aja atau saya ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari duplicate address detection ini dia memverifikasi IPv6-nya itu bersifat unik atau udah ada yang pakai. Unik di sini bermaksud dia itu kayak IP baru gitu. Unik itu kayak sesuatu hal yang baru gitu, yang wah, gak ada yang punya lagi nih selain aku gitu. Nah, seperti itu. Diverifikasinya oleh paket DAD atau duplicate address detection ini. Caranya nih, si host mengirim pesan IPv6 neighbor solicitation atau NS, yang dimana kalau misalkan setelah mengirim pesan ini ada yang bales, maka udah dipastikan si IPv6-nya itu pasaran gitu, udah ada yang punya, maka dia tidak bersifat unik lagi gitu, karena ya udah ada yang punya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngirim paket NS ini ke router, kalau gak ada balasan dengan NA message, dia nih kita ngirim gak ada balasan, nah itu kita udah dipastikan paketnya itu udah bersifat unik atau udah gak ada yang punya gitu ya. Router juga gak tahu nih ini IP siapa gitu, gak ada datanya. Maka dari itu data IP tersebut dipastikan unik atau tidak ada yang punya. Nah, maka si hostnya bisa pakai IP tersebut untuk dia sendiri gitu. Nah, singkatnya seperti itulah untuk paket duplicate address detection ini. Kalian bisa baca aja ya untuk pengertiannya. Di sini juga ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui, tapi ini saya menjelaskan agar kalian paham gitu konsep dari duplicate address detection ini. Nah, mungkin segitu ya untuk pembahasan mengenai SLAAC atau SLAAC ini. Kita akan lanjut ke Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi sebentar. Oke, di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya ya. Langsung aja kita siapin dulu konfigurasi seperti biasa. Oke, jadi di sini topologinya udah siap, tinggal kita konfigurasinya aja langsung nih. Di sini kita no dulu. Di sini kita interface get 011 dulu, get 010 lalu shutdown. Nah, di sini kita exit lalu IPv6 unicast routing. Nah, sip. Di sini kita coba. Nah, sini otomatikin. Nah, dia tidak mendeteksi ya adanya otomatik. Kita coba konfigurasi IPv6 dengan cara interface G0/0 lalu address 2001 DB8 10.1/64. Oke, langsung aja kita coba di sini. Otomatis. Nah, di sini IPv6 request successful. Di sini udah ada ya IPv6 address-nya, dia tentuin sendiri mau berapanya. Lalu di sini juga default gateway-nya nih gak sama nih. Kalau di sini kita 2001, di sini IP80 ya kan. Size-nya ya 164 gitu. Nah, seperti inilah kalau SLAAC only gitu. Jadi dia menentukan ya dia pengennya berapa gitu. Jadi begitulah contohnya atau konfigurasinya di Cisco Packet Tracer untuk SLAAC only gitu.
Nah, di sini kita coba ping dulu deh. Ini coba kita ping ke sini, ke default gateway-nya 2001 DB8 10 1. Nah, ini nggak pakai slash ya. Nah, ini udah reply from, berarti ini udah berhasil ya konfigurasinya. Ini untuk pembuktian aja nih, pembuktian gitu bahwa konfigurasinya berhasil. Oke, jadi cukup sekian untuk pembahasan mengenai SLAAC atau Slack ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam video saya ini. Mohon maaf juga bila saya menjelaskannya kurang tepat ataupun mungkin kecepatan. Ya mohon maaf dan juga mohon dimaklumi ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.